Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Pembahasan seputar permasalahan tauhid, permasalahan akidah. Masuk dalam bab man ata'al ulama wal umara'a fi tahrimi ma ahalallahu au tahlili ma haramallahu faqad itahadahum arbaba min dunillah. Kata Syekh, siapa yang mentaati ulama atau umara tapi mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan sesembahan selain Allah. Jamaah hormati, bab ini kaitannya dengan kitab tauhid. Taat itu termasuk jenis ibadah. Taat termasuk jenis ibadah. Seseorang ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya nanti ada dalam ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taati kalian kepada Allah, taati kalian kepada Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan mutlak hanya kepada Allah dan Rasul. Adapun kepada ulil amri, itu sebatas perintah mereka itu mengandung ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya, jamaah hormati. Kemudian penulis membawakan ucapan Ibnu Abbas. Semoga Allah meridai keduanya. Yusiku antanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kata Ibnu Abbas, hampir turun atas kalian batu dari langit. Berarti hampir hujan batu dari langit, turun adab. Ketika aku berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian tolak. Kalian bantah dengan berkata Abu Bakar dan Umar. Jamaah hormati, kata Ibnu Abbas ini menunjukkan kepada kita kalau seseorang mendahulukan selain ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan Nabi itu dikalahkan dengan yang lainnya, itu bisa menjadikan sebab turun adab yang keras. Turun adab yang keras. Sehingga asar ini
wajib mendahulukan ucapan Rasul atas ucapan semua orang. Coba diterapkan, saudara yang saya hormati, ucapan Rasul itu ucapan yang terbaik. Sampai nanti dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Jangan lancang. Jangan lancang. Dahulukan ucapan Allah dan Rasul. Apalagi fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik pembicaraan kitab Allah, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah ini jamaah hormati, wajib ucapan Rasul dikedepankan atas ucapan siapapun. Walaupun di masa sekarang sering kita mendengar ucapan Nabi kalah dengan orang yang dianggap tokoh, dengan orang yang dianggap kiai. Parahnya lagi, kadang ditolak dengan ucapan orang yang bukan sama sekali ahli agama. Nah ini berbahaya sekali. Ini berbahaya sekali. Lawang kepada Abu Bakar dan Umar saja itu nggak boleh kok. Misalkan, dan ini nggak mungkin. Taruhlah ucapan Nabi dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, beda. Orang lebih memilih ucapan Abu Bakar dan Umar, itu bisa mendapatkan azab. Apalagi kalau selain ucapan dari Abu Bakar dan Umar. Sementara Abu Bakar dan Umar manusia terbaik. Makanya wajib sekali lagi mendahulukan ucapan Rasul atas ucapan semua orang. Kedua, anna muhalafata haji Rasul sallallahu alaihi wasallam tujibul uqubata. Menyelisih petunjuk Nabi itu menuntut nanti akan turun adab. Mewajibkan seseorang mendapatkan adab dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh menyelisih petunjuk Nabi SAW. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nanti kalau dalam ayat siapa yang menentang Rasul kemudian mengambil jalan selain jalan para sahabat, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Dan kami akan isikan dia ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman keras. Jangan coba-coba menyelisih petunjuk Nabi. Saudara yang saya hormati, kalau ada misalkan petunjuk yang belum kita mampu laksanakan, jangan diselisih. Istighfar sama Allah, minta pertolongan sama Allah. Ya Allah, saya mohon maaf. Ini petunjuk Nabimu belum mampu aku lakukan. Tapi jangan coba-coba selisih, jangan coba-coba tentang, jangan coba-coba ditolak ala qauli ahadin atas setiap orang, ucapan seseorang. Ini asar yang pertama. Yang kedua, dibawakan ucapan Ahmad ibn Hanbal. Ajibtu liqaumin araful isnada wa sihatahu yadhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdharil ladina yuhalifuna namri antusibahum fitnah atadrimal fitnah asyirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbi syai'un minaz zaid fayahliku. Kata Imam Ahmad, aku heran dengan satu kaum yang mereka itu mengetahui sanad, mengetahui kesahihan. Berarti ini bukan sembarang orang. Karena ilmu sanad itu bukan ilmu setiap orang mumpuni. Itu ilmunya para laki-laki kalau bahasanya itu. Ilmu khusus. Iya. Saya heran kalau orang tahu ilmu sanad, kesahihan hadis, tapi mereka memilih pendapatnya Sufyan. Sufyan itu Ats-Tsauri, seorang ulama besar. Itu pun kalau ada hadis sahih, milih pendapat ulama, aneh. Itu aneh. Kalau orang awam masih mungkin.
Loh, ini ada hadis. Ya, saya nggak tahu ini. Ya, rincian sanadnya bagaimana? Akhirnya saya hanya ikut pendapatnya ulama misalkan. Tapi kalau orang tahu kesahihan hadis, memilih pendapat seseorang, kata Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, hendaknya khawatir orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi akan menimpa mereka fitnah. Lalu kata Imam Ahmad, tahu nggak apa itu fitnah? Fitnah itu kesyirikan. Makanya ada nanti dalam ayat, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu jangan keliru nerjemah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, daripada mbok fitnah patenono. Ngawur, maksudnya fitnah itu ada maknanya syirik. Ada namanya ujian. Ada maknanya fitnah, kalau bahasa kita, seseorang tidak melakukan, dituduh melakukan. Tapi tahu nggak dalam ayat fitnah yang dimaksud itu syirik? Karena kalau dia menolak sebagian ucapan Nabi, akan terjadi dalam hatinya sesuatu dari penyimpangan, akhirnya dia binasa. Akhirnya dia binasa. Saudara yang saya hormati, ucapan Imam Ahmad bin Hambal ini, beliau ingkari orang yang mengetahui hadis sahih dari Rasul, tapi taklid kepada pendapat Sufyan Ats-Tsauri atau selainnya fima yuhaliful hadisah, dalam hal yang menyelisih hadis. Ini beliau ingkari. Lah kalau ada hadis sahih kok. Kalau ada hadis sahih, kenapa kok memilih pendapat orang menolak hadis yang sahih? Saya hormati, berarti nggak ada udzur. Nggak ada udzur. Orang yang seperti itu menginginkan fitnah, menginginkan supaya nanti hawa nafsunya itu tersampaikan. Kan ada di masa sekarang, hukum tertentu jelas. Tapi dia pengen ben oleh piye ya. Akhirnya dia cari pendapat ke sini, ke sana, ke sini, ke sana. Pertanyaannya pun nanti menggiring kepada jawaban yang diinginkan hawa nafsu. Nah, seperti itu orang yang rusak, Ya, ini hati-hati ini. Seperti itu termasuk orang yang rusak. Kalau orang yang jujur, kalau bicara tentang agama, tanya mana dalilnya. Ya, dalil itu entah alaihi atau ilaihi. Nah, alaihi atau lahu. Maksudnya merugikan dirinya atau menguntungkan dirinya, selama itu sahih, saya terima. Kan kadang kalau orang curang, kalau lahu itu menguntungkan dirinya, wah ini kuat. Ini hadis sahih ini, ucapan orang nggak boleh terkalahkan. Tapi kalau misalkan hadis itu, ya, alaihi, menjadikan dirinya rugi. Wah, sing kalah saya itu. Apa jawabannya? Loh hadis, kan ulama yang mudeng hadis. Ya, barangkali maknanya nggak seperti itu dan yang lainnya. Dengan kilah-kilah yang nanti tujuannya untuk menolak ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asar ini apa pelajarannya? Kata Dr. Shaleh Fauzan, tahrimut taklid. Alaman ya'rifu dalila wa kaifiyatal istidlal. Taklid itu haram. Satu, kepada orang yang tahu dalil. Tahu dalil itu Quran, hadis. Kalau Quran, oh tafsirnya seperti ini. Kalau hadis, oh riwayatnya seperti ini. Kemudian maknanya seperti ini. Tahu dalil, kemudian bagaimana sistem pendalilan. Sistem pendalilannya bagaimana? Oh ini maksudnya. Orang yang seperti itu haram taklid. Apa di luar itu diperbolehkan? Kalau di luar itu, sebagian mengatakan boleh bagi kalangan orang awam. Orang awam itu, ya, ayatnya nggak ngendi. Suruh buka Quran aja kualik. Ya, baca Quran nggak bisa, kan ada. Kaum muslimin yang mereka semangat ibadah, tapi satu, mungkin Quran nol putul. Tanya hadis itu apa toh mas? Nggak paham dia. Orang yang seperti itu para ulama katakan boleh taklid kepada orang yang dikenal memiliki ilmu, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara yang saya hormati pelajaran yang pertama. Ya, ini walau ta'ala alam. Kemudian setelah itu dibawakan hadis Sa'ad bin Hatim. Semoga Allah meridainya, beliau mendengar Rasul SAW membaca ayat. Ittahadu ahbarahum waruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan rahib-rahib mereka. Kalau ahbar itu berarti ulama-ulamanya. Kalau ruhban, rahib itu sebagai ahli ibadahnya. Sebagai Tuhan selain Allah. Ketika Rasul membaca ayat ini, Adi bin Hatim ini kalau nggak salah, beliau dahulunya itu termasuk ulama dari kalangan orang Yahudi. Beliau langsung menyangkal dengan mengatakan, ya inna lasna na'buduhum. Rasul, kami nggak menyembah mereka. Karena pemahaman secara umum namanya menyembah, itu di depannya nyembah. Padahal sudah berlalu penghamba dunia. Para ulama katakan bukan maksudnya orang menyembah, karena ada dalam hadis. Ta'isa abdul dinar, abdul dirham, abdul hamisah, abdul hamilah. Celaka hambanya dinar dirham. Bukan dinar dirham taruh di depan sujud. Tapi kapan seseorang diperbudak itu, berarti dia menghamba kepada itu. Adi bin Hatim mengatakan, Rasul, kami nggak menyembah mereka. Kata Nabi, alaisa yuharrimuna ma ahalallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallah fatuhillunahu. Bukankah ketika mereka haramkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Sesuatu halal, misalkan lele halal, tapi karena tokonya haram, melu diharamkan. Kemudian ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contoh apa yang Allah haramkan dihalalkan, misalkan anjing. Tokohnya ngomong halal, akhirnya ikut. Kata Nabi, ya fatil ka ibadatum, itulah peribadatan kepada mereka. Peribadatan kepada mereka. Jamaah hormati, secara global berkaitan tentang hadis Adi bin Hatim ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kapan seseorang menjadikan ulama dan ahli ibadah sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala, kalau diyakini mereka punya wewenang membikin syariat. Ya, kalau diyakini mereka punya kewenangan membikin syariat. Sekarang banyak itu. Tokoh-tokoh mereka ketika bikin aturan tertentu langsung qabil tu ijazah tahu diterima, seakan-akan loh ini keturunan Nabi, walaupun sekarang heboh ya, tenan ora keturunan Nabi. Tapi ketika langsung diyakini bisa membikin aturan, itu namanya syirik dalam masalah ketaatan. Syirik dalam masalah ketaatan ini hati-hati. Hati-hati, banyak sekali nanti. Kayak tawaf di kuburan. Ternyata sampai tawaf ke Yaman, itu ditawafi tiba-tiba kuburan. Wal iyadzubillah. Itu sudah penyimpangan ibadah. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bikin aturan, ditaati. Sendiko, itu syirik dalam masalah ketaatan. Dalam masalah ketaatan. Jamaah hormati, hadis ini memberikan pelajaran anna ta'atal ulama wa ghairihim minal makhlukin fi taghyiri ahkamillah idza kanal muti'u ya'rifu mukhalafatahum li syar'illah syirkun akbar. Taat ulama dan selain mereka dari makhluk yang ketaatannya merubah hukum syariat. Merubah hukum syariat. Kalau yang taat itu tahu itu menyelisih syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, syiriknya syirik besar. Tapi kalau nggak tahu, ya nanti diajari dulu. Tapi yang sudah tahu, misalkan bikin mudah saja. Sholat duhur 4 rakaat. Janganlah, ini karena waktu istirahat mepet. Nanti kalau petang rakaat kesuwen sholatnya. 2 rakaat baik.
Nanti yang kerja biar tentang makan siang masih butuh bar mangan itu ngeluk boyok katanya. Ya, akhirnya yang 4 dirubah menjadi 2. Ditaati, itu bahaya itu. Kalau tahu seperti itu, syiriknya syirik besar. Apa ada? Itu di kalangan orang-orang sufi terhadap tokohnya, kuburiyun kepada tokohnya, sudah arahannya ke situ. Arahnya sudah ke situ. Ini hati-hati. Ini bisa mengantarkan kepada syirik yang besar. Kedua, anat tahlila wa tahrima haqqun lillahi azza wa jalla. Penghalalan, pengharaman hak milik Allah. Makanya seseorang kalau ini halal, dari mana kamu tahu? Ini haram, dari mana kamu tahu? Halal haram itu taunya cuma dari Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kalau selain Quran dan hadis, penghalalan, pengharaman, kita nggak punya wewenang. Apalagi hanya saya rasa seneng, saya jijik, saya alergi. Itu bukan sebagai patokan sesuatu itu menjadi haram atau sesuatu menjadi halal. Ini yang kedua. Yang ketiga, bayanun linau'in min anwa'is syirik wa huwa syirku ta'ah. Penjelasan termasuk jenis kesirikan itu diantaranya syirik taat. Kan syirik ini banyak. Atau kalau didefinisikan sebenarnya cuma 2. Satu, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ya, ini pokok. Kalau kata Ibnu Qayyim, kunci syirik itu Allah diserupakan dengan makhluk, makhluk diserupakan dengan Allah. Ini makna yang umum. Makna yang khusus, syirik itu sarful ibadati li ghairillah. Ibadah diberikan kepada selain Allah. Tadi disinggung di awal, ta'ah itu termasuk jenis ibadah. Taat itu termasuk jenis ibadah. Makanya kalau seseorang jamaah hormati ketaatannya kepada selain Allah mutlak, itu bisa syirik. Itu bisa syirik. Nah ini biasanya syirik jenis taat ini berlaku pada orang yang dia mentokohkan seseorang sampai tingkatan gulu, melampaui batas. Melampaui batas pokoknya, wah ini sudah, ilmu itu sundul langit ini. Pokoknya kalau dia ngomong mesti benar. Namanya manusia, mandallati lam yuhti. Apa ada orang yang nggak salah? Saya pernah sampaikan, nggak ada orang yang salah. Nggak ada orang yang tidak salah. Kecuali orang yang gila. Orang yang gila itu salahnya cuma satu, gila. Orang kelamben, orang salah. Orang edan. Iya. Orang gila itu salahnya cuma satu, gila. Jangan hormati. Nah ini hati-hati. Kalau kesyirikan di masa sekarang, apa yang paling banyak? Kata Ibnu Utsaimin, satu, diperbudak oleh dunia. Diperbudak oleh dunia. Semua dipakai untuk urusan duniawi. Nanti syirik nggak sadar. Kedua, al-mahabbah, cinta. Apalagi kalau orang sedang kena penyakit kasmaran. Wes, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau sholat ingat kamu, pas sholat juga ingat kamu, balah. Nah, ini pol-polan ini. Ya, sampai sholat aja sing dilingi orang yang dia cintai. Yang ketiga, syirik ketaatan di antaranya. Syirik ketaatan di antaranya. Allah Ta'ala alam, ini pelajaran dari hadis. Pelajaran dari hadis masru'iyatu taklimil jahil. Disyariatkan mengajari orang yang tidak paham. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjumpai Adi bin Hatim, mengatakan, Rasul, kami tidak menyembah mereka. Kata Nabi, bukankah kalau mereka mengharamkan yang halal kalian ikuti, menghalalkan yang haram mereka kalian ikuti? Iya, itulah peribadatan kepada mereka. Orang yang tidak paham itu kalau dalam syariat diajari. Diajari, ini bedanya selain syariat. Kalau selain syariat itu orang nggak paham, ya wis. Orang mudeng begitu pelanggaran, pokoknya kena sanksi. Kena sanksi. Ya. Walaupun nggak paham. Saya dulu pernah itu mau ngisi buka bersama, ya. 11 orang mudeng. Jadi ternyata kalau ini Bang Jono pembatas itu lewat
balik pembatas ini nggak boleh. Kan kalau lewat sini antri suwe. Bayangan saya lewat sini itu ora popo gitu. Iya. Ternyata ngarep sudah dicegat, sama ditungi kampleng gitu. Iya, tapi alhamdulillah kena helm. Kena helm jadi plak kena helm. Saya sampai masjid itu salahnya jadi apa ya? Nggak sadar, baru teko karo wong itu nggak boleh kalau lewat sini. Harus lewat jalurnya ternyata. Saudara yang hormati, tapi kalau misalkan sampai pun nggak tahu, kalau di muka umum tetap disanksi. Tapi kalau dalam syariat yang asalnya tidak tahu karena kebodohan itu dimaafkan. Dimaafkan dengan catatan sudah ada upaya. Wis sinau tapi ternyata dipahami berbeda, itu beda. Walaupun nanti kalau memunculkan kerusakan itu bisa dia bertanggung jawab. Contohnya latihan mobil, kudune sing dipidak itu rime, sing dipidak gase. Akhirnya tembok tonggo itu ketenggel ambrol. Ya nggak bisa, tak kira iki mau remote tibane gas deh. Ya jangan salahkan saya. Ya kamu keliru. Iya, kamu bertanggung jawab karena merugikan pihak lain. Kembali saudara yang saya hormati, disyariatkan mengajari orang yang tidak paham. Yang kelima, anna maknal ibadati wasi'un yasmulu kulla ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mal ad-dhahirati wal batinati. Makna ibadah itu luas. Makna ibadah itu luas. Mencakup semua yang Allah cinta, Allah ridho, ucapan dan perbuatan. Berarti kan luas. Dari mana kita tahu sesuatu itu Allah cintai? Kalau Allah menyuruh. Yang kedua, kalau Allah menjanjikan pahala. Yang ketiga, kalau Allah memberikan ancaman kepada orang yang meninggalkan. Itu berarti ibadah. Itu berarti ibadah, cakupannya sangat luas. Masuk padanya ketaatan. Selesai. Setelah itu, masuk bab baru tapi masih ada hubungan. Berkaitan tentang saudara yang saya hormati, kekufuran itu, kalau seseorang memilih hukum taghut, dibawakan ayat Allah, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa yuriduna ayatahakamu ila taghut wa qad umiru ayakfuru bihi wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Kata Allah, tidakkah kamu melihat kepada orang yang mereka mengira iman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, tapi mereka malah ingin berhukum kepada taghut, dan sungguh mereka telah diperintah untuk kufur kepada taghut. Tapi syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka itu dengan kesesatan yang sangat jauh. Jamaah hormati, ini dikisahkan zaman dahulu itu ada dua orang yang bersengketa. Antara satu ngakunya mukmin, satunya itu termasuk orang yang kafir. Ya, orang yang kafir, orang Yahudi ini, ayo kita berhukum kepada Muhammad. Karena Yahudi paham Muhammad itu jujur, Muhammad itu nggak mau disuap. Ya, tapi orang yang mengaku mukmin itu malah justru, ayo kita ke tempatnya Yahudi saja. Tokoh Yahudi, salah satunya Ka'ab bin Ashraf. Isrono wae. Karena orang yang ngaku mukmin ini paham, wonge doyan duit. Nanti kalau misalkan ada permasalahan, wah, kasus saya minta dimenangkan, bayar, lakon. Allah turunkan ayat seperti ini. Kalau mengaku sebagai mukmin, harusnya orang yang beriman, permasalahan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi malah mereka mengajak kepada taghut, kepada dukun, kepada paranormal, kepada selain aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini pelajarannya wajib berhukum kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Pertama, semua perselisihan dikembalikan kepada syariat Islam. Kepada syariat Islam. Ini dalam perkara-perkara yang diatur dalam kehidupan.
Kalau bukan diatur dalam kehidupan ya kepada ahlinya. Kepada ahlinya. Jangan ribut masalah masak tahu kupat. Endi dalile? Lah kamu sak kesele ora ono ya. Kembalinya kepada yang ahli. Yang ahli. Dulu kalau nggak ahli itu pernah itu belajar tahu kupat, sinau nih songko HP. Wis bumbune opo, semuanya dipersiapkan. Masak gagal, masak gagal. Sampai akhirnya ngundang bakul tahu kupat terkenal, gur beda nyemplungke itu ternyata rasanya beda itu. Jadi ini dulu nanti dimasak, cara masukkan ini dulu, kecapnya terakhir, jenis kecapnya tertentu, rasanya beda. Kalau urusan yang tidak berkaitan dengan hal-hal yang diatur oleh syariat, itu dikembalikan kepada yang ahli. Yang ahli. Tapi kalau kepada perkara yang berkaitan dengan aturan-aturan syariat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini pertama. Yang kedua, ridho, nompo. Yang ketiga, tunduk dengan kepasrahan yang sempurna. Itu baru dikatakan mukmin. Kalau seseorang misalkan perselisihan tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasul, nah ini bahaya ini. Konsekuensi keimanannya itu berarti belum dia terapkan. Pelajaran yang pertama. Yang kedua, siapa yang berhukum kepada selain syariat Islam bukan mukmin. Walaisa bimuslih, bukan mengadakan perbaikan. Wa ini da'a annahu yaksudul islaha. Walaupun dia mendakwa, saya pengen kebaikan aja. Tapi kalau seseorang menginginkan untuk mengikuti selain syariat, bukan mukmin. Nanti ayatnya tegas sekali. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum." Demi Rabbmu, Allah bersumpah demi sifat Allah rububiyah. Sekali-kali mereka tidak dianggap mukmin sampai menjadikan Muhammad sebagai hakim pada apa yang mereka perselisihkan. Pelajaran yang kedua. Coba ini kita terapkan semua aturan-aturan semampu kita. Gimana menurut aturan? Bagaimana menurut aturan Islam? Semuanya dikembalikan ke sana. Sekali lagi, dalam perkara-perkara yang memang diatur oleh Islam. Warisan. Ya. Kapan itu ada orang warisan rame. Ya. Kenapa? Ya. Karena nggak sesuai dengan ketentuan syariat. Warisan kan harta orang tua yang dikasihkan anak itu 3. 1 nafkah. Kalau nafkah harus adil. Adil itu masing-masing diberi sesuai dengan kebutuhan. Anak TK sangoni 2.000. Ya. Tapi anak SMP misalkan 10.000 misalkan. Itu namanya adil. Jangan adil 2.000 kabeh. Sing kuliah disangoni 2.000 opo iki? Ya. Adil itu pemberian hak sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pemberian orang tua hadiah. Kalau hadiah harus sama. Hadiah harus sama. Kemarin ada kasus itu, orang tua kasih anaknya rumah. Rumahnya itu awal diberi nilainya sama semua. Tapi setelah 20 tahun yang akan datang, itu ternyata rumah sini berkembang. Yang dulunya nilainya 100 juta, jadi 1 M. Tapi sini nggak berkembang, berpayu 150. Bareng Pak mati, aku wis sidik men. Ya kalau pemberian hibah awalnya sama, ya sudah sama. Ini gue masih lagi larangan, ya bojone masih di situ mau ya. Tapi kalau warisan ada ketentuan. Ada ketentuan. Saudara yang saya hormati, kalau sudah ditentukan oleh syariat, wajib ridho. Kemudian saudara yang saya hormati, nanti dia pun harus tunduk dengan kepasrahan yang sempurna. Walaupun kalau niatannya baik, tapi tidak mengikuti syariat, itu salah. Yang ketiga, man hakama bi ghairi ma anzalallah fahuwa taghut. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, itu taghut. Dengan catatan, selain hukum Allah lebih baik. Selain aturan Allah, itu lebih mendatangkan kemaslahatan. Selain aturan Allah, dengan aturan Allah sama, itu taghut. Tapi kalau, lo kenapa kau milih ini? Oh, saya tahu yang paling benar itu aturan Allah. Tapi karena keinginan duniawi atau apa, ya dia berarti maksiat.
Ya, tapi nggak sampai pada tingkatan ini yang disebutkan. Yang keempat, wajib mengkufuri taghut. Mengkufuri itu meyakini batil, kemudian dibenci, berusaha untuk dihilangkan, menjauh. Itu namanya mengkufuri. Kemudian waspada dari makarnya syaitan. Syaitan itu memiliki misi memalingkan manusia dari jalan kebenaran. Nah, ini hati-hati dari syaitan. Makanya kalau seseorang dalam beragama, Quran, hadis, walaupun ada bisikan-bisikan, ini ulama ngomong gini, ulama ngomong gini. Loh, saya nurut Quran, hadis ini enggak dengan bimbingan ulama, nurutmu. Kan kita ikut Quran, hadis juga dengan bimbingan ulama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian, pelajaran seterusnya, anna man du'iya ila tahakumi ila ma anzalallah wajaba alil ijabah wal qabulu fa in a'rada fa wa munafik. Siapa yang diajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, wajib melaksanakan dan menerima. Siapa yang berpaling, munafik. Jadi kalau diajak, ayo anak aja nurut aturan Islam dia. Kalau dia ngaku mukmin, siap. Ya, walaupun tadi sampaikan alaihi ataupun lahu, menguntungkan ataupun merugikan. Ya, ini ciri orang yang beriman. Tapi kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya tidak mau, itu sifat kemunafikan. Yang terakhir, anna da'wa qasdil islah laisat biudrin fil hukmi bi ghairi ma anzalallah. Dakwahan tujuannya perbaikan. Itu bukan udzur untuk seseorang mengambil aturan selain Islam. Kan sekarang, wah, ini harus sesuai dengan zaman. Ya, anak milenial katanya. Masyarakatnya itu masyarakat zaman now, apa namanya? Katanya seperti itu harus terima ini dan itu. Ya, jangan pakai aturan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Niatan kita hanya untuk kebaikan. Itu bukan udzur, bukan satu perkara yang merupakan udzur. Wallahu ta'ala alam. Bahkan nanti dalam ayat kata Allah, wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan kepada mereka jangan bikin rusak di muka bumi, mereka mengatakan kami hanya membuat perbaikan. Jangan rusak dengan kekufuran, dengan kemaksiatan. Mereka menjawab kami hanya mengadakan perbaikan. Sekarang kan begitu. Kalau diajak kepada aturan Allah, loh, wong aturan padang pasir kering kerontang kok mau diterapkan di negeri yang gemah ripah loh jinawi, tongkat menjadi makanan, ya, kail dan sampan menghidupimu katanya, ya, kok kayak gitu ya? Ini hati-hati. Siapa yang membuat aturan? Allah Subhanahu wa taala, yang Allah zat yang paling maha bijaksana. Ya. Kalau di tempat yang buruk saja itu memberikan manfaat, apalagi di tempat yang lain. Apalagi di tempat yang lain. Nah, ini yakin. Nah, ini peringatan sekali lagi, kalau orang diajak misalkan berhukum kepada aturan Allah, sudah enggak lah. Kita kembali kepada nudum wal qawanin, aturan-aturan bikinan orang. Ya kan banyak itu ternyata tinggalannya londo. Seperti itu mereka agung-agungkan, hati-hati. Pelajaran kedua, dakwahan mengadakan perbaikan sama seperti sebelumnya. Bukan udzur meninggalkan apa yang Allah turunkan. Pelajaran ketiga, wajib hati-hati dari seseorang takjub dengan pendapatnya. Wow, pendapat saya ini, pikiran saya ini lebih cemerlang. Ya, sekarang ada orang yang ngomong kayak gitu itu. Itu zaman Nabi. Zaman Nabi itu sudah zaman onta. Sekarang itu bukan onta le, jet katanya. Ngomongannya itu wah, nganyel ke tenan itu. Ya, zaman onta kok dipakai dengan idenya zaman jet katanya. Waliyadzubillah. Itu orang takjub dengan pikiran. Ingat, Nabi berucap bukan berdasarkan hawa nafsu. Wahyu. Pelajaran yang keempat, orang yang hatinya berpenyakit, itu nanti yang batil kelihatan benar, yang benar kelihatan batil. Itu orang yang hatinya sakit. Orang yang sakit itu jangankan kok perkara hati, sakit fisik.
Itu kadang air tawar rasanya pahit. Tapi air yang manis rasanya juga pahit itu. Ini diminum saya, ini mimi susu-susu ya. Pahit. Nah, kenapa pahit? Impor ke Vietnam. Ah, gila berita. Ya. Jangan hormati. Nah, itu saya ngeloro ilatmu. Sama, nanti kalau kebenaran kelihatan batil, yang batil kelihatan benar, hatimu yang bermasalah. Hatimu yang bermasalah. Terakhir, niat yang baik itu tidak mengantarkan sesuatu itu diperbolehkan menyelisih syariat. Ini dulu yang bisa kita baca, insya Allah di pertemuan seterusnya. Masih ada beberapa ayat berkaitan tentang seputar keharusan seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Sebelum ditutup, barangkali ada yang tanyakan. Perusahaan itu memberikan itu, maka ketika penjualan itu tidak kedua, jika memang sudah mencapai 10.000 meter, tapi pembelinya ada yang melanggar dari 50 meter itu dipotongkan dari istilahnya harusnya yang harusnya saya 10.000 dipotong 50 meter. Jadi syarat yang dianggap syarat batil itu ketika menyelisih ketentuan syariat. Kalau di luar ketentuan syariat itu berarti sesuai dengan syarat uruf saja. Contohnya begini, kalau zaman Nabi, misalkan para ulama kasih contoh gini, ada seorang laki-laki pengen menikah yang kedua. Ya, kemudian si wanita yang kedua ini, saya mau kamu nikahi, tapi syaratnya ceraikan mbok tua. Ceraikan mbok tua. Syarat seperti ini syarat yang batil. Syarat yang batil. Kenapa? Karena syarat seperti itu menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau syarat misalkan nggak menyelisih petunjuk Nabi boleh. Contohnya, ya saya mau kamu nikahi, tapi saya minta nanti saya selesaikan kuliah dulu. Ya itu perkara mubah. Ya silahkan kalau misalkan sang suami mengiyakan, berarti sah. Tapi kalau sang suami misalkan tidak mengiyakan, sudah nikah, si perempuannya mau kuliah lagi nggak boleh, si wanita punya hak untuk ya nikahnya dihentikan, sudah kita cerai karena syaratnya saya mau masih kuliah lagi dulu di ACC. Nah, itu boleh. Jadi kalau ketentuan yang disampaikan seperti itu, ya itu boleh, itu diperbolehkan. Walaupun biasanya nanti ada ini, kalau wis 99,9 itu kurang 1 itu wis golek piye lah ben wong tuku siji itu. Biar kenapa? Ya kalau itu nanti tergantung pemilik usaha. Jadi kalau pemilik usaha mensyaratkan seperti itu berarti bonus nanti akan cair sesuai dengan syarat. Saya ngisi di mana itu di bagian penjualan juga seperti itu. Tapi nilai, omset nilai. Jadi kalau omset nilainya sampai sekian, dia dapat gaji, dapat bonus sama apa gitu. Ya. Ya, walau ta'ala. Jadi kalau itu nggak menyelisih syariat, tapi kalau misalkan ada penyelisihan syariat, nggak boleh. Walau ta'ala. Nanti sampai para ulama nanti sebutkan baiat itu hanya kepada penguasa yang sah. Penguasa yang sah.
Nah, itu dipakai oleh kelompok-kelompok. Supaya nanti kalau kamu pengen misalkan mati yang baik, itu harus di lehernya ada baiat. Baiatnya kepada imam kelompok mereka. Imam kelompok mereka. Itu keliru. Coba lihat pembaiatan yang dilakukan oleh para sahabat kepada Rasul, kepada setelahnya. Semuanya itu penguasa yang sah. Penguasa yang sah. Penguasa yang sah itu satu, Muslim. Dua, memiliki kekuasaan. Ketiga, menegakkan sholat. Keempat, tidak nampak padanya kekufuran yang nyata. Yang kelimanya, ada sebagian hadis itu, aqamu fikum kitab Allah. Menegakkan di tengah kalian kitab Allah. Kalau nggak seperti itu, nggak terpenuhi kriteria sebagai imam kaum muslimin. Itu sudah banyak yang dijelaskan. Di makalah-makalah, bantahan-bantahan sudah banyak. Ya, tapi itu tadi, orang kalau hatinya sakit, yang dicari itu bukan kebenaran, tapi pembenaran. Tapi pembenaran. Itu banyak ya, sekarang kan begitu, pembenaran. Bukan kebenaran, tapi pembenaran. Akhirnya sumbernya karena hatinya yang sakit. Ayat, hadis jelas mereka tolak. Oh, sampai kalau orang itu hatinya sakit, tanya itu bukan untuk mana yang benar kok. Nah, ini tanyanya digiring kepada apa yang dia sudah persiapkan jawaban, supaya nanti jawabannya ke sini. Makanya kalau pakai bahasa ini, ojo, nanti kalau pakai bahasa ini, jawabannya nanti bisa nggak ke situ. Wallahu ta'ala alam. Nah, seperti itu. Jadi baiat itu hanya haknya kepada ulil amri. Ulil amri itu penguasa, ya, muslim yang memiliki wilayah. Itu disepakati itu. Kalau nggak punya wilayah, bukan ulil amri. Wallahu ta'ala. Ya, itu termasuk salah satu pikiran orang-orang khawarij seperti itu. Iya, itu salah satunya seperti itu. Allah Ta'ala. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.